Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian yang sama dikasihi Tuhan. Selamat datang beribadah, bersekutu di tempat ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama mendengarkan penekanan warta Jemaat Rantepao sepanjang Minggu 26 September 2021 sampai dengan 2 Oktober 2021 yang akan kita lalui bersama ke depan. Poin pertama, nomor 6, persembahan ibadah live streaming masuk hari Minggu 19 September 2021 sampai dengan Sabtu 25 September 2021. Terima kasih atas dukungan seluruh anggota jemaat, baik di dalam dan di luar jemaat, yang telah mendukung pelayanan Jemaat Rantepao melalui persembahan ibadah live streaming maupun doa persembahan Bapak Ibu Saudara-saudari telah ditransfer melalui rekening bank Sulselbar nomor rekening 111-202-0000-36001 atau BRI Cabang Rantepao nomor rekening 0232-01-019977-536 atas nama Gereja Toraja Jemaat Rantepao, yaitu persembahan ibadah live streaming melalui rekening bank BPD Sulselbar Cabang Rantepao dari tanggal 19 September 2021 sebesar Rp415.000. Poin nomor 12, berita PWGT Jemaat Rantepao, penataan bunga dalam ruangan gereja untuk Minggu 3 Oktober 2021 sampai dengan Minggu 31 Oktober 2021 adalah PWGT kelompok 6 dikoordinir oleh koordinator PWGT kelompok 6 dan Ibu Penetua Elizabeth Nari. Atas perhatian dan pelayanan PWGT kelompok 5 diucapkan terima kasih. Poin 13, berita Jemaat Rantepao. Berdasarkan keputusan rapat pimpinan Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao pada hari Senin 13 September 2021, maka diputuskan sebagai berikut. Pertama, ibadah tatap muka mulai dilaksanakan pada hari Minggu 3 Oktober 2021 sebanyak 5 kali, yaitu pukul 6, pukul 9, pukul 11, pukul 16, dan pukul 18 WITA. 2. Pengucapan syukur tahunan rencana akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2021. 3. Ibadah rumah tangga akan dimulai bulan Oktober dengan pelaksanaannya diatur oleh majelis gereja kelompok masing-masing dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. 4. Rapat evaluasi program dan anggaran Januari-Juni 2021 sedianya akan dilaksanakan akhir bulan September 2021. Berhubung proses verifikasi belum tuntas, maka rapat evaluasi program dan anggaran akan dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2021. 5. Verifikasi untuk semua bendahara di lingkup Jemaat Rantepao sementara dilaksanakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum diverifikasi, mohon hadir dalam minggu ini untuk diverifikasi. 6. Menghimbau semua anggota jemaat untuk proaktif ikut vaksinasi. Poin ke-14, pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia. Pelayanan sakramen perjamuan kudus sedunia dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 pukul 6
pukul 9, pukul 11, pukul 16, dan 18 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada warga jemaat untuk mempersiapkan diri menerima pelayanan ini. Demikian juga pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi warga jemaat yang tidak mampu ke gereja harap dipersiapkan oleh majelis gereja urusan diakonia kelompok masing-masing, dan diharapkan majelis gereja kelompok mendampingi pelayan mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Poin 15. Berita duka cita. Telah meninggal Bapak DL Mangiri atau kakek Ai pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 di rumah kediaman Malang. Jenazah almarhum DL Mangiri SH sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 2 Jalan Benteng Batu. Segenap majelis dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum DL Mangiri SH. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Tambahan warta jemaat. Telah meninggal dunia Ibu Bontong Tola, mertua dari Ibu Diaken Septawan Butu atau nenek dari Bapak Penatua Jisan Pakilaran pada hari Sabtu 25 September 2021 di rumah kediaman Sadan. Jenazah almarhum Bontong Tola sekarang berada di rumah kediaman Sadan. Segenap majelis gereja dan anggota Gereja Toraja Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka yang mendalam atas meninggalnya almarhum Bontong Tola. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Demikianlah penekanan warta jemaat pada saat ini. Atas perhatian kita bersama ucapkan terima kasih. Untuk sebelum ibadah dilaksanakan akan ada pujian dari Bapak Pendeta Jika Perhatian. Atasnya kami silakan. Saya percaya kuasa-Mu Tuhan, ku percaya kasih-Mu Yesus, ku percaya kuasa kasih-Mu ya Roh Kudus, ku percaya kehadiran. Kasih-Mu Yesus, ku percaya kuasa kasih-Mu ya Roh Kudus, ku percaya kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini.
curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Ku percaya kuasa-Mu Tuhan, ku percaya kasih-Mu Yesus, ku percaya kuasa kasih-Mu ya Roh Kudus, ku percaya kehadiran-Mu. Percaya kuasa-Mu Tuhan, ku percaya kasih-Mu Yesus, ku percaya kuasa kasih-Mu ya Roh Kudus, ku percaya kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Semua ikut. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Bapak Pendeta yang telah mengantar kita dengan sebuah lagu untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu sidang jemaat yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, baik yang langsung dari rumah atau dari manapun juga, selamat pagi, salam. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dari segala kesibukan kita tempatkan waktu untuk beribadah bersama dengan jemaat Rantepao. Segala kemuliaan bagi Allah Tritunggal yang menyatakan diri dan kasih-Nya melalui penciptaan, penebusan, pemeliharaan yang sungguh mulia. Hanya oleh anugerah-Nya kita dimungkinkan hadir di rumah-Nya, bahkan secara virtual, untuk memuliakan dan menaikkan syukur, serta menyaksikan kehidupan iman kita. Dalam ibadah kita pada saat ini, kita akan dituntun oleh tema iman dan doa. Mari kita menyanyikan puji-pujian bersama memuliakan Allah. Saya undang kita bangkit berdiri.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Damai sejahtera dari Tuhan menyertai kamu juga. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sampai hari ini kita masih terus diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati waktu yang Ia anugerahkan kepada kita. Tapi sampai hari ini pula kita masih sering menampilkan cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan membuat hidup kita tetap berkanjang dalam dosa. Mulut kita menyebut dan memuliakan Tuhan, tapi hati kita masih menyimpan amarah, dendam, kesombongan, iri hati, dan dengki. Kita sering menyebabkan hati orang lain terluka, hingga akhirnya orang lain mengalami luka batin yang berkepanjangan. Kita seringkali tidak menghargai pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita dan terus berkancah dalam dosa. Karena itu, saudara-saudaraku, marilah kita memohon ampun kepada Tuhan. Tuhan, kami berlumuran dosa. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Harta kami musnah sudah, Tuhan, hati masih milik kami. Sudi ampuni mereka, Tuhan, Kau yang tak berbuat tanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Saudara-saudara, kita telah tunduk mengaku dosa, dan Tuhan menyatakan anugerah pengampunannya, dan karena itu dengan semangat hidup baru, firman Tuhan mengarahkan kita. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh.
Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita bermazmur dengan Mazmur 124. Dari Mazmur 124 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 akan kita baca secara berbalasan. Terpujilah penolong Israel, nyanyian Siara Daud. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup. Maka air telah menghanyutkan kita. Maka telah mengalir melingkupi diri kita. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita. Jiwa kita terluput seperti burung. Jerat itu telah putus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Amin. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari 3 bacaan leksionari. Ada 4, sudah termasuk Mazmur yang tadi kita baca berbalasan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Allah Tritunggal, Pencipta, Penyelamat dan Pemelihara semesta ini. Kami bersyukur Engkau menghimpunkan kami di hari yang dikuduskan, hari Minggu, bersekutu sebagai orang-orang percaya di satu tempat, dan bahkan dimungkinkan juga bersama-sama di dalam dunia virtual. Dalam persekutuan ini, kami rindu untuk membaca, mendengar kata-kata Tuhan, firman Tuhan. Kami mohon kekuatan-Mu, ya Roh Kudus. Engkau sendirilah yang akan memakai hamba-hamba-Mu untuk membaca dan memberitakan firman ini. Dan kami semua tetap menjadi pendengar yang baik. Firman Tuhan yang ditabur ke dalam hati kami akan kami terima dan tumbuh menghasilkan buah-buah iman. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkan. Kami percaya di dalam Kristus Engkau mendengar kami. Amin. Ester 7
ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ester 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasyaweros kepada Ester sang ratu, "Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangat ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur, dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka tita raja, "Masih juga kaya hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tatkala tita raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu tita raja, "Sulahkan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Amin. Bacaan kita yang kedua dari Yakobus pasal 5 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengoleskannya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit. Saya ulangi, dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun
dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikian firman Tuhan. Markus 9 ayat 38 sampai 41. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak ada seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku, dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikian firman Tuhan. Kurre semangat puang. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao di sini dan juga ada di gedung samping, maupun yang mengalami persekutuan ini melalui channel YouTube atau TV kabel juga. Di dunia maya kita melaksanakan persekutuan ini. Dan banyak orang bertanya, sah enggak? Dan dari sejak bapak-bapak gereja sudah merumuskan teologi tentang gereja yang universal, yang tidak tampak bersama-sama dalam satu tempat, tetapi oleh karena iman di dalam Kristus, mendengar firman Tuhan, melaksanakan sakramen, maka itu adalah gereja yang benar. Lain lagi dengan teologi yang sangat khas dari Santo Agustinus mengatakan tentang teologi visible and
invisible church. Gereja yang tampak dan tidak tampak. Jadi pengakuan Agustinus, Bapak Gereja yang tersohor ini, mengatakan kepada kita bahwa sesungguhnya tidak semua hal bisa diindra oleh manusia. Visible, didengar, dirasa, dilihat. Ada hal yang tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita dengar, tidak bisa kita rasakan, tidak bisa kita kecap, tapi itu ada. Dan itu juga diciptakan oleh Tuhan. Dengan pengakuan itu kita sadar bahwa manusia terbatas di hadapan Tuhan. Keterbatasan kita adalah keterbatasan yang ontologis, hakiki, fakta, tidak bisa dibantah. Sehingga tidak ada seorang pun manusia di kolong langit ini yang akan mengatakan, saya hebat, saya berkuasa, saya punya segalanya, saya bisa segalanya. Orang seperti itu lah yang diceritakan sejak dari kitab Kejadian sebagai orang yang mau menyamai kuasa Allah. Dan itu awal mula dosa dicatat dalam Alkitab. Jadi ciri-ciri keberdosaan adalah ketika kita menarik kuasa Allah pada diri kita. Membuat kita sombong, congkak, angkuh, dan berimplikasi meremehkan orang lain. Ibu bapak, saudara-saudara, hari ini kita berkumpul. Bagi banyak orang percaya, yang saya rasa sebagai pendeta, banyak jemaat yang gelisah kalau hari Minggu tidak ke gereja. Dan saya yakin bahwa di antara Bapak Ibu yang hadir dalam gedung gereja ini maupun di samping, maupun yang sedang mengikuti ibadah ini secara virtual, punya feel itu, rasa itu. Hari ini hari Minggu, harus beribadah, harus ke gereja. Tapi di antara jemaat itu juga cukup banyak yang biasa-biasa saja. Tidak bisa membedakan antara hari Minggu dan hari kerja biasa, Senin sampai Sabtu. Tidak ada rasa yang muncul yang ada dalam dirinya. Ini penting loh hari ini. Bagi banyak agama, misalnya saudara-saudara kita di Muslim, hari Jumat itu penting. Hari sholat berjemaah, massal. Bagi orang Yahudi, Sabat, Sabtu. Dan itu dikuduskan dengan cara no activity. Dalam batasan-batasan tertentu, tidak ada pekerjaan. Termasuk ya imam misalnya maksimal 2 mil lah pergi pelayanan gitu. 2 mil itu kira-kira berapa ya? 1 kilo lebih. Kalau mau melakukan sesuatu tidak boleh jauh-jauh. Ada batasan. Jelas itu di dalam kitab peraturan kitab imamat misalnya. Aktivitas sangat dibatasi untuk menekankan pesan kepada orang Yahudi. Ingat, hari ini adalah hari pembebasanmu. Jadi kenapa kamu lagi tertindas dengan pekerjaan? Nah, jadi dibuatlah aturan begitu. Lalu orang Kristen menguduskan hari Minggu. Berfondasi juga pada Sabat, tetapi berbeda. Berbeda ya Ibu Bapak. Jadi jangan salahkan orang-orang yang hari Minggu ketika habis gereja male paroko umah. Male palako paala kena. Buka tokona. Karena memang tidak seperti itu penghayatan hari Minggu. Hari Minggu
adalah hari yang dikuduskan di mana kita menghayati kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Jadi yang terjadi pada hari Minggu adalah perayaan yang akan membangkitkan semangat kebangkitan Kristus. Semangat. Bukan beban. Jadi kalau ke gereja di hari Minggu, bersekutu di hari Minggu, spiritnya ya semangat. Ingat, Yesus sudah bangkit. Semangat itu dilakukan setiap hari Minggu. Jadi kalau semangat harusnya kita tentu di setiap hari Minggu Ibu Bapak mendapatkan sesuatu ya. Ya, sudah pasti bersama-sama dengan orang percaya bersekutu. Kita juga mendengar firman. Kita juga mengangkat puji-pujian. Dan respon kita memberi persembahan. Semua bernuansa sukacita, bukan lesu. Makanya dalam kajian pengudusan hari Minggu Gereja Toraja, salah satu ilustrasi yang diangkat dalam pengudusan hari Minggu adalah kalau hari Minggu itu kita seperti datang bersekutu dan dicas. Dicas. Sama seperti gadget, ada waktunya lowbat, tapi kalau dicas lagi, full energi lagi. Kalau hari Minggu kita datang, dicas, full energi lagi, pulang ya tentu harus bersemangat ya. Tidak pulang dengan lesu. Semangat baru menjalani hari berikut. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu depan bersekutu lagi di cas. Kira-kira seperti itu Ibu Bapak. Nah, dalam persekutuan orang percaya, selain hal-hal seperti ibadah ya, wujud daripada kehidupan liturgis kita secara formal, tetapi juga liturgi kehidupan kita nanti ketika kembali kita melaksanakan liturgi kehidupan dalam praktik hidup kita sehari-hari, ada satu hal yang sangat penting ya, yang ini menjadi tema kita. Dua hal sebenarnya dari kata kunci tema kita adalah yaitu iman dan doa. Dan iman, Ibu Bapak saya kira satu hal yang cukup lumrah walaupun masih tetap menjadi masalah pemahaman kita tentang itu. Tapi yang saya mau tekankan di sini karena teks utama kita memang berangkat dari penekanan kisah tentang apa sih fungsi doa itu bagi orang percaya. Dan kalau di dalam Alkitab kata doa sendiri itu dicatat 308 kali. 308 kali. Kalau kata ibadah 350 kali. Kata persembahan misalnya 350 dan kata ibadah 203. Hal-hal yang dicatat banyak kali dalam Alkitab itu hal yang kira-kira bisa kita maknai sebagai hal yang penting lah. Yang perlu dimengerti oleh orang-orang percaya. Dan itu baru kata yang tertulis langsung tentang doa. Lain lagi dengan kalau kita pada akhirnya menemukan kalau maknanya doa seperti itu berarti lebih banyak lagi dong pendeta. Ya, lebih banyak lagi. Apa makna doa itu Ibu Bapak? Sehari-hari kita melakukannya. Setiap ibadah pasti ada doa. Adakah ibadah yang tidak berdoa? Maka baktiar rumah tangga kami dia rakatu tae doanna. Pokadanna kedenni. Pasti ada ya, ya pasti ada. Ibadah hari Minggu, kira memang ante doa lante liturgi teh. Anak PPGT bisa hitung berapa? Yang langsung ditulis doa. Cepat menghitung tak? Banyak.
beberapa kali betapa pentingnya dia. Tapi apa sih artinya doa itu? Masalahnya begini, Ibu Bapak. Ada keluhan-keluhan dari jemaat. Secara khusus doa tuku rasa biasa. Doa syafaat, nah doa makan. Ya tuh dua-duanya itu kritiknya adalah kalando maro. Ya tuh doa syafaat. Kalando maro tuh pandita masambayang ina. Penatu atau dia akan masambayang syafaat ina. Tingkarudo ki. Dempis santo mama. Itu yang cenderung tuh doa syafaat. Padahal ya tonna dolona tu istilah doa syafaat lan gereja Toraja ya ambe pendeta Parantian. Saya dengar ini dari pendeta senior, inang disanga ya dek diko doa panjang. Inang disanga diko doa. Sama lele saya masih dapat. Tapi den istilah doa panjang. Inang kalando ya, tapi matumbe inang kalando saba inang pas sambayangan ki. Buddha apa? Umpas sambayangan ki toma parentata, umpas sambayangan ki masalah-masalah yang terjadi, umpas sambayangan ki itu masaki dan sebagainya. Dan di sini misalnya selalu di buku doa syafaat itu ada banyak poin yang dibawakan oleh jemaat. Tapi yana doa makan na kritik duka to na kakalando. Masalahnya itu sebenarnya karena tang dialim gila. Si korokan mau ditampuk na kalando pate doa makan susi doa syafaat batu basian nani male. Jadi itu hal-hal menurut saya sih hal-hal teknis saja sih penghayatan dan makna kita. Yesus mengkritik tentang cara berdoa yang bertele-tele. Bertele-tele artinya ma'abulel lobang. Apa sih maksudnya gitu? Kalando maro te doa. Tapi itu kritik yang sebenarnya diarahkan kepada para ahli Taurat, orang-orang Farisi yang merasa menguasai agama, pergi ke jalan-jalan berdoa panjang-panjang dengan kata-kata yang indah. Tapi motivasinya jelek. Dan motivasinya Yesus katakan di dalam firman Tuhan. Pada akhirnya ujung-ujung dari doa itu adalah memeras orang kecil, janda-janda dan sebagainya. Jadi doa dalam rangka menarik berkat menarik materi baginya. Dasar karena susi itu pas sambayangan nama majelis gereja. Pendeta penatua diaken. Jemaat. Ujung-ujungnya doanya adalah kinaden namplo nabengan jemaat. Saya kira tidak ya dalam gereja Toraja. Malah di dalam gereja Toraja kita agak sedikit ini dengan persembahan. Kalau bisa kita nggak ngomong lah dari mimbar karena mabiti puduk kita tumpuk ada seng kelang gereja Toraja. Tapi itu sebuah teologi yang pemahaman yang keliru karena Alkitab mencatat bahwa materi persembahan adalah bagian daripada hal yang diciptakan Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan itu Ibu Bapak. Nah, jadi kalau sekarang dan ke depan gereja Toraja bicara tentang persembahan jangan ini ya, jangan ilfil dengan itu. Toh kita jelas teologinya. Ekonomi adalah wilayah panggilan gereja. Nah Ibu Bapak, pentingnya doa itu seperti ini. Selama ini orang cenderung memahami bahwa doa itu untuk meminta.
Kalau kita bermasalah meminta. Nah, ini juga memang tekanan dari kitab Yakobus. Kalau bermasalah, kalau ada masalah berdoalah. Dan doa besar kuasanya. Tetapi dalam seluruh Alkitab, doa tidak hanya soal meminta ketika kita bermasalah, ketika kita butuh. Doa itu juga ungkapan syukur. Lihat saja Daud. Dalam kitab Mazmur, Mazmur itu doa dalam bentuk nyanyian yang isinya pengakuan dosa, pujian, permohonan, curhatan Buddha yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dan kalau begitu apa sih artinya doa? Doa adalah komunikasi, hubungan dengan Tuhan. Susi bangsa ke si pakar kita tahu. Kita bicara. Kita sedang berkomunikasi dengan orang itu. Kita bicara dengan Tuhan. Kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Itu adalah doa. Bedanya adalah apa maksud kita berbicara kepada sesama kita, apa maksud kita berbicara kepada Tuhan. Dan komunikasi berbicara kita dengan Tuhan, itulah yang dipersaksikan Alkitab sebagai doa. Dan teologi Kristen mengatakan, kalau begitu seperti nafas ya. Nafas ya itu doa yang selalu kita lakukan setiap saat. Di dalam ibadah, di luar ibadah, di tempat kerja, lagi makan, lagi mandi, lagi ngapain aja, kita lakukan doa itu. Seharusnya. Jadi kalau doa itu nafas, berarti kalau tidak berdoa, tidak bernafas. Kalau tidak bernafas, mati. Tapi kita masih hidup. Tapi yang hidup dan tidak bernafas, itu kalau di film-film, itu disebut apa? Manusia yang bisa bergerak, lari, bekerja. Zombie. Jadi manusia yang tidak berdoa itu zombie. Hidup tapi mati. Kalau begitu, sebenarnya zombie itu tidak hanya di film-film ya. Dan duka itu zombie dan sehari-hari kita ada zombie ternyata. Pengakuan Gereja Toraja Ibu Bapak menekankan sekali tentang teologi mati seutuhnya dan bangkit seutuhnya. Tapi orang cenderung pikirannya tentang soal kematian fisik. Nah, isu yang kedua, padahal isu yang pertama dalam teologi di pengakuan Gereja Toraja tentang mati seutuhnya adalah soal relasi dengan Tuhan. Kalau orang masih berhubungan dengan Tuhan, dia hidup seutuhnya. Kalau sudah terputus hubungannya dengan Tuhan, dia mati seutuhnya sekalipun dia masih hidup. Dan wujud dari relasi kita dengan Tuhan adalah ketika masih ada doa-doa. Ibu bapak saudara-saudara. Orang beriman pasti berdoa. Karena iman menjalinkan kita dengan Tuhan dan terus berbicara dengannya. Memuji Tuhan, bersyukur, mengaku kesalahan, memohon pertolongan, memohon berkat. Tekanan Yakobus jelas di situ memohon pertolongan dan juga bersyukur dikala bahagia. Bahkan Yakobus menjelaskan tentang sesuatu hal yang luar biasa dari doa, yaitu doa itu punya kadar efektivitas pengaruh. Ada doa yang disebut sebagai kuasanya besar. Punya pengaruh besar, punya daya rubah besar, sangat efektif. Dan itu seperti doa Elia.
Elia berdoa sama Tuhan, minta sama Tuhan, Tuhan jangan turunkan hujan. Wih, dadi talung tahun 6 bulan na tak nauran. Nah toleh mas sembahyang Elia, Tuhan turunkan hujan. Turun hujan. Bukan Elia yang punya kuasa, tetapi Tuhanlah yang mendengar doanya. Karena apa? Karena ia benar. Dan orang benar itu seperti apa ibu bapak? Ini syaratnya menurut Yakobus. Orang benar itu, kalau saya lihat terjemahannya di dalam Bible Works, benar, kata benar itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris innocent. Nah ya innocent, yana dia sehari-hari kita mengertinya polos ya. Polos seperti anak-anak. Tidak punya motif yang buruk gitu. Apa adanya lah gitu. Juga arti lain seperti lurus, murni, juga adil. Yana bahasa Toraya dikua malambu, lantuk pena, mak tambuk lendong, lurus. Yang pada dirinya polos, sungguh-sungguh, terbuka, jujur, tanpa motif apa-apa, tanpa ada yang disembunyikan, mengatakan kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan. Dan kalau begitu, antitesisnya kalau doa tidak terkabulkan dan tidak punya kuasa, kemungkinannya adalah seperti ini. Ya Bang Syah mau jawab langsung, ya orangnya tidak benar. Doa itu disampaikan oleh orang yang tidak benar, orang yang tidak tulus, orang yang hidupnya berlaku tidak adil. Orang yang kepentingannya keliru di hadapan Tuhan. Misalnya, den tahu lah mak korupsi, nokoi mas sembayang, Tuhan tolong saya supaya korupsi saya tidak ketahuan. Ada enggak orang berdoa seperti itu? Lama masong taruhan. Lalu dia berdoa, Tuhan, papa talo itu menukku. Mungkin itu bagian daripada religiositas. Tetapi apakah itu yang disebut benar? Orang benar. Dalam rangka menderitakan atau mengalahkan orang lain, merugikan orang lain, lalu kita minta sama Tuhan. Bukan itu. Tentu kita mengerti semua mana permohonan yang layak di hadapan Tuhan dan mana yang tidak, Ibu Bapak. Tetapi ada juga doa sekalipun kita merasa sudah sungguh tulus dan benar. Ini baik kita pikirkan, tapi ternyata tidak terkabul. Jangankan kita, Tuhan Yesus saja berdoa di Taman Getsemani, meminta kalau bisa cawan ini lepas daripadanya. Tapi nyatanya apa? Yesus tetap menggenggam cawan itu. Dia disiksa, disalib, dan mati. Pengharapan kita untuk setiap doa kita adalah, dan ini bagi saya yang paling penting Ibu Bapak. Sebab firman Tuhan selalu tekankan seperti ini. Tidak ada rancangan Tuhan yang tidak baik bagi umatnya. Rancangan Tuhan selalu indah. Kalau kita berpikir saya meminta ini sekarang kepada Tuhan dan tidak terkabul. Tapi di kemudian hari saya tahu, saya mengerti. Ternyata Tuhan tidak memberi saya itu karena Dia menyediakan ini yang lebih baik, yang lebih indah. Dan itulah tanda daripada kesadaran iman yang sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan secara total, Ibu Bapak. Tuhan kita tidak pernah merancangkan hal baik. Tuhan tidak pernah memberikan kita yang buruk. Kalaupun yang kita rasa itu buruk,
Bukan itu tujuan Tuhan, tetapi ada sesuatu yang lebih indah. Yang dibutuhkan sebagai orang beriman adalah peka. Selalu mencari tahu apa maksud Tuhan dari semua ini. Kenapa Tuhan mengambil orang yang paling saya kasihi dalam hidup ini? Kenapa Tuhan mengambil mama saya, bapak saya, padahal saya masih butuh, saya sangat butuh kasih sayang, saya masih sekolah, tapi na tambay kalit mo, matumbay puang. Apa maksudmu? Selaku orang percaya kita butuh kepekaan untuk melihat dan bersabar menunggu. Tuhan pasti memberikan sesuatu yang indah di masa datang. Yana ditandai mo totemo na. Tanya rancangan Tuhan toh. Rancangan manusia ya toh. Khotbah ini akan kita aminkan dengan satu pujian. Doa mengubah segala sesuatu. Dan saya ulang sekali lagi pernyataan iman Augustinus, Santo Agustinus. Doa yang disampaikan dalam lagu itu 2 kali kuasanya lebih besar. Maksudnya apa? Karena di situ kita sungguh-sungguh menyanyi, tentu dengan penghayatan syair yang benar ya. Dan lagu ini juga bersumber dari teks Alkitab, kitab Yakobus, sangat sesuai tadi. Mari kita hayati dan nyanyikan lagu ini dengan sungguh sebagai doa kita kepada Tuhan. Saat keadaan sekelilingku saat kenyataan di depanku. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batangan di tanganmu mengalir kemanapun kau mau, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan familiar dalam kehidupan orang Kristen sebagai doa Bapa Kami.
kita akan sama-sama berdoa yang sempurna itu, dan juga akan dilakukan ada orang tua kita sama-sama dalam ibadah ini, pendeta Parantean akan berdoa bagi kita dalam pujian dan kita bersama-sama melantunkannya. Ya maaf karena saya tidak bisa memformulasikan dengan baik dalam bahasa Indonesia yang saya biasa belajar bahasa Toraja. Doa Bapa. Bengkan kande sila sangki mi pagari salaki susi kami mak pagari nata mitangga kang ditopak sangadina kampaikan pakamu nampui kada Tuhan kekuasaan kamala Terima kasih Yesus. Amin. Bersemangat ambek di usia yang tidak muda lagi tetap melayani 74 tahun dengan suara seriosa yang sangat maksimal. Yang naku laminani susina atau na mane sangat tangan nafasnya masih sangat panjang ya. Panjang umur dan sehat selalu. Mari kita berdiri. Bersama-sama dengan segenap orang percaya, kita bersama-sama mengaku iman kita
berdasarkan 12 pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Tuhan, tiba waktunya kita akan memberi ungkapan syukur kita untuk menunjang pelayanan di tengah-tengah jemaat. Dan marilah kita menyimak Mazmur 106 ayat yang pertama. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil diiringi oleh lagu Tabur Waktu Pagi. Sampai senja, nanti
ulangi dari ayat pertama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam akte doa syafaat, perlu disampaikan persiapan kita untuk menuju sakramen perjamuan kudus di minggu depan. Sebagaimana hal ini bersifat sakramentum, sebuah tidak hanya tradisi dalam liturgi, tetapi bagian daripada hakikat kita sebagai orang percaya. Harus ya, sebagai perintah dari Kristus, perbuatlah ini, sakramen, baptisan, dan perjamuan. Nah, di minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan. Persiapan kita penting untuk itu, dan saya bacakan bahwa Tuhan Yesus menitahkan murid-muridnya untuk tetap memperingati pengorbanannya sampai ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Itu di dalam Injil Lukas 22 ayat 14-20. Dan berdasarkan titah itu, Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus demikian. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku.
Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 25. Nah, Tuhan Yesus itu yang telah dijelaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus ditujukan kepada semua orang percaya di segala tempat dan waktu. Untuk itu kita juga dipanggil melaksanakan perjamuan kudus, untuk turut mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, dan hendaklah kita masing-masing berbuat demikian. Pertama, menyadari dan mengaku dengan sungguh-sungguh dosa kita di hadapan Allah, lalu menyerahkan diri kepadanya dan mengharapkan kelepasan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kedua, meyakini dan percaya dengan sungguh bahwa Allah telah mengampuni dosa kita melalui sengsara dan kematian Tuhan Yesus. Ketiga, bersedia meninggalkan kepercayaan yang sia-sia dan segala perilaku yang melawan kehendak Allah, lalu dengan sungguh-sungguh mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Allah. Dan sebaliknya, saudara-saudara yang tidak mau berbuat demikian, kehadirannya mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan hanyalah merupakan perbuatan yang sia-sia, tak gainah. Dan firman Tuhan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum anggur dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukum atas dirinya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa syafaat. Kita mendoakan saudara-saudara kita dalam berbagai pergumulan dan rencana. Kita berdoa. Allah Tritunggal yang kami agungkan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk sampai saat ini Tuhan terus bersama dengan kami. Kami rasakan hadirat Tuhan di dalam persekutuan ini. Dan Engkau berbicara kepada kami dengan firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan menjadi umat-Mu yang Engkau pilih untuk terus merasakan dan melaksanakan persekutuan dan juga pemberitaan Injil di tengah-tengah dunia. Biarlah hidup kami terus semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami sungguh terlibat di dalam misi Kristus untuk mewujudkan kerajaan Allah di dalam semesta ini. Bersama-sama di dalam persekutuan ini kami saling mendukung Tuhan. Di dalam permohonan sukacita dan harapan yang kami bawa di dalam doa. Kami bersama-sama berdoa bagi orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sakit. Ada sejumlah Tuhan. Dan kami secara khusus mengetahui pergumulan Bapak Ayub Toding yang sakit dan sementara dirawat di rumah, dan anak cucu secara khusus anak kekasih Vivin yang baru saja tiba-tiba pingsan karena habis divaksin
dan orang tua dan saudara-saudara kami yang lain yang sedang dalam kelemahan tubuh. Kuasa dan pemulihan Tuhan kami rindukan Tuhan nyatakan bagi mereka. Kami percaya Tuhan sungguh akan memberikan kesehatan yang terbaik bagi mereka. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan, masalah ekonomi, masalah relasi di dalam keluarga dan dengan sahabat-sahabat, tetangga, masalah perencanaan hidup yang tidak kunjung tercapai, masalah di dunia pendidikan, dan banyak lagi pergumulan Tuhan. Kami mohon Tuhan, mampukanlah dan kuatkanlah iman saudara-saudara kami dalam pergumulan itu. Kami tahu tidak ada persoalan di dalam hidup ini yang tidak akan terselesaikan ketika Tuhan yang menjadi andalan kami. Kami berdoa Tuhan dan bersyukur bersama-sama dengan jemaat-Mu yang merasakan berkat-berkat Tuhan, mengaminkan hal yang terjadi yang ia terima sebagai anugerah berkat daripada Tuhan. Pertambahan usia. Ada banyak jemaat-Mu pada minggu ini mengaminkan berkat Tuhan itu. Setidaknya 70 orang dicatatkan oleh majelis gereja. Tapi sejumlah yang lain juga tentu yang tidak terregister pun pada minggu ini merasakan bahwa Tuhan sungguh menyatakan kasih-Nya dalam pertambahan usia. Hidup yang begitu berharga dalam setiap hari, minggu, bulan, dan tahun. Anugerahkan kesehatan dan semangat dan tentu iman yang semakin tumbuh seiring dengan pertambahan usia jemaat. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang sementara di dalam masa tua, masa lansia. Tuhan anugerahkan semangat, kekuatan terus, terutama iman, dan mereka tetap menjadi orang tua yang menjadi teladan dalam hidup kami. Orang-orang yang pernah berjasa dalam kehidupan kami semasa masih kuat, pun bahkan ketika lanjut usia mereka adalah panutan kami. Iman mereka menjadi contoh bagi kami, generasi-generasi yang muda. Dan juga kepada anak-anak kami dalam masa pendidikan, dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan peliharakan mereka, beri semangat di dalam belajar, bahkan di dalam masa pertumbuhan pun. Sehingga mereka terus juga merasakan pertumbuhan di dalam masa hidup yang dibentuk dalam dunia pendidikan, pun di dalam gereja dan keluarga. Kami berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ini, baik di Jemaat Rantepau maupun dalam lingkup gereja Toraja, dan bahkan bersama-sama dengan gereja-gereja sedunia. Segala kegiatan pelayanan Tuhanlah yang diandalkan menjadi sumber kekuatan dan semangat pelayanan majelis gereja. Dan secara khusus untuk kegiatan perjamuan kudus sedunia yang akan dilaksanakan pada Minggu 3 Oktober. Kiranya kegiatan sakramentum ini boleh bersama-sama secara serempak terlaksana. Setiap orang percaya di dalam dunia ini
bersama-sama mengingat akan Kristus dan pengorbanannya. Dan hal itu akan menumbuhkan iman kami semakin jauh. Secara kolektif, Tuhan sungguh dipermuliakan di dalam perjamuan kudus itu. Kami berdoa untuk kegiatan sidang sinode AM Gereja Toraja yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober. Kiranya Tuhan berkenan mengizinkan kami melaksanakan kegiatan yang telah kami rencanakan yang sempat tertunda ini. Dan kegiatan ini boleh menjadi momen sanggulele Gereja Toraja melalui para presbiter, majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, menyatukan pikiran, mengambil keputusan demi kebaikan Gereja Toraja, pembangunan tubuh Kristus, dan kemuliaan Tuhan semata. Kami berdoa Tuhan, secara khusus untuk jemaat-Mu yang mengalami duka cita oleh karena ditinggal keluarga yang dikasihi, keluarga dari Bapak almarhum Bapak DL Mangiri, dan segenap yang berduka lainnya. Tuhan, kami rindukan penghiburan yang sejati bagi mereka dan bagi setiap sahabat yang ditinggalkan. Kami percaya di dalam Kristus tiada keterpisahan yang abadi, tetapi ikatan persekutuan yang abadilah yang terjadi. Dan kami tidak takut, dan kami tidak harus bersedih berkepanjangan atas kepergian orang yang kami kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami, anugerahkan kebijaksanaan. Kiranya kuasa yang diberikan boleh diberlakukan seturut dengan kehendak Tuhan, sumber segala kuasa di dalam semesta ini. Bapa di sorga, segenap jemaat-Mu telah bersyukur dalam persembahan. Berkenanlah menerima ini Tuhan. Melalui majelis gereja boleh dikelola untuk pelayanan demi pemberitaan Injil dan demi kemuliaan Tuhan. Dan gereja-Mu ini terus Engkau cukupkan dengan hal-hal yang dibutuhkan di dalam pelayanan. Dan jemaat-Mu juga senantiasa Engkau berkati dengan yang dibutuhkan di dalam kehidupan menjalani hidup anugerah Tuhan. Kami berdoa dengan satu keyakinan bahwa di dalam Kristus segala hal yang kami sampaikan sungguh Engkau dengarkan. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita melakukan pujian, tolong bangunkan iman. Jemaat Tuhan,
Pergilah, nyatakanlah iman dan doamu lewat kata dan perbuatanmu, bahwa Roh Kudus dapat memimpin ke dalam kebenaran dan perbuatan besar. Terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mari kita melakukan nyanyian syukur sebagai akhir daripada ibadah kita pada saat ini. Kudaki jalan mulia. Demikian ibadah kita. Terima kasih atas ketenangan kita dan selamat berhari Minggu. Tuhan bersama dengan kita.